Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan skolatisisme ya. Nah, saya juga akan mempresentasikan mengenai filsafat pendidikan skolatisisme. Baik, langsung saja ya kita kepada materi. Nah, materi yang pertama itu adalah pengantar skolatisisme. Di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan dalam pengantar skolatisisme. Secara rangkumnya ada 4 poin. Apa sih itu skolatisisme? Nah, yang pertama, sebuah filsafat yang muncul pada abad pertengahan. Nah, jadi intinya filsafat pendidikan skolatisisme itu memang muncul pada abad pertengahan. Kenapa harus ada pada abad pertengahan? Ya karena kalau misalkan masa lalu itu masa lampau ya, disebutnya masa kuno. Dan kalau misalkan disebut sekarang itu masanya masa modern. Maka dari itu, filsafat pendidikan skolatisisme memang berkembangnya adanya itu pada abad sekitar abad 9 hingga abad 16 gitu. Jadi itu disebut dengan abad pertengahan. Nah, di awal mula abad adanya filsafat skolatisisme itu tidak lain dan tidak bukan memiliki beberapa faktor juga. Jadi sebenarnya sebelumnya ini akan saya menjelaskan dulu sebelum adanya filsafat skolatisisme. Jadi filsafat skolatisisme memang muncul di abad pertengahan, yaitu sekitar abad 9 hingga abad ke-16. Nah, periode yang menarik dalam sejarah Eropa juga. Kita akan menelusuri mengapa filsafat berkembang pesat di masa ini dengan melihat konteks sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau misalkan kita lihat sebelum abad pertengahan, yaitu kejatuhan Romawi dan kekosongan intelektual gitu. Jadi, pada sebelumnya itu ada masa Romawi ya gitu ya. Nah, ketika masa Romawi berakhirnya masa Romawi itu yang pertama kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat sekitar abad ke-5 gitu. Nah, kejatuhan Romawi memang menandakan akhir dari era kuno dan juga membawa kekacauan politik, ekonomi dan juga sosial di Eropa gitu. Jadi makanya kenapa Kekaisaran Romawi jatuh ya karena memang mempunyai isu gitu ya seperti politik, ekonomi bahkan agama gitu. Tidak hanya itu juga, ternyata ada dominasi gereja Katolik juga. Nah, gereja menjadi institusi utama di Eropa pada saat itu ya, dan juga agama Kristen menjadi fokus utama pemikiran intelektual. Namun, fokusnya lebih pada teologi dan doktrin daripada filsafat analitis gitu. Jadi, ketika masa itu ya memang agamanya itu menganut Kristen gitu. Terus juga minimnya karya filsafat baru. Nah, pada waktu Kaisar Romawi itu sudah minim gitu karya filsafat baru itu. Nah, periode ini juga memang mengalami minimnya karya filsafat baru yang signifikan juga. Terus para pemikirnya juga lebih banyak mempelajari dan juga mengomentari karya-karya filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles dan juga Plato gitu. Terus, nah sekarang kemunculah skolatisisme di abad pertengahan karena memang tadi sudah beberapa poin dikarenakan berakhirnya pada kekaisaran Romawi gitu ya, sebelum abad pertengahan, sekarang masuk kepada abad pertengahan, yaitu di mana kebangkitan kembali pembelajaran abad ke-11 dan abad ke-12 gitu. Nah, terjadi juga terjemahan teks-teks Yunani kuno ke bahasa Latin dan itu juga memicu minat baru pada filsafat dan ilmu pengetahuan. Itu salah satu kebangkitan di abad pertengahan. Terus yang kedua ada juga pengaruh gereja Katolik. Nah, ini ya masuk kepada poin yang kedua juga langsung menekankan keselarasan antara iman dan akal. Jadi, gereja mendorong menggunakan akal budi untuk memahami iman Kristen, membuka jalan bagi metode skolatisisme yang menggabungkan iman dan akal. Nah, ini juga nyambung juga dengan kebutuhan untuk melawan bid'ah dalam artian bahwasanya skolatisisme itu memang menghadapi berbagai aliran pemikiran yang dianggap bid'ah. Jadi skolatisisme itu membantu gereja untuk melawan bid'ah dengan menyediakan kerangka berpikir yang sistematis dan logis untuk memahami iman Kristen gitu. Nah, faktor-faktor pendukungnya ini masuk kepada poin yang selanjutnya ya, dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno, yaitu khususnya Aristoteles. Nah, di samping itu ada foto Aristoteles, itu foto Aristoteles ya, karena memang masa lampau itu yang paling menonjol adalah Aristoteles dan juga Plato. Nah, terus yang keempat itu ada berkembangnya di universitas-universitas Eropa. Iya betul. Nah, pergeseran. Jadi
Munculnya universitas, dalam artian universitas itu kan didirikan di Eropa. Jadi, universitas tersebut itu menjadi pusat pembelajaran dan juga diskusi intelektual. Skolasticisme juga berkembang pesat di universitas-universitas ini gitu. Terus juga perkembangan metode skolastisisme. Nah, metode skolasticisme dengan fokusnya pada analisis teks, argumen, dan juga dedukasi. Nah, itu juga memberikan alat yang kuat untuk pemikiran kritis dan sistematis gitu. Nah, tokoh-tokoh pentingnya juga ada nih, yaitu seperti St. Anselmus, yaitu Thomas Aquinas, Albert Magnus gitu. Itu adalah yang memberikan kontribusi besar pada skolasticisme itu ya. Tetapi kan pada abad pertengahan itu juga memiliki akhir dalam artian memiliki kejatuhan gitu ya sehingga adalah masa Renaissance yaitu pada abad ke-16. Nah, masa Renaissance itu tidak lain dan tidak bukan ternyata lebih menonjol gitu ya. Seperti apa? Nah, seperti pergeseran fokus intelektual. Jadi pada waktu masa Renaissance itu pergeseran fokus intelektualnya lebih meningkat gitu. Seperti menandai kebangkitan kembali minat pada budaya dan humanisme di Yunani dan Romawi kuno. Dan juga filsafat mulai berfokus pada manusia dan alam dan metode skolastisisme mulai ditinggalkan gitu. Terus muncullah aliran pemikiran baru juga pada masa Renaissance. Nah, aliran pemikiran baru itu seperti humanisme yang kita pelajari sekarang ada gitu kan. Sekarang masih ada juga humanisme, rasionalisme dan juga empirisme. Muncullah menatang dominasi gereja Katolik dan skolastisisme gitu. Terus berkembanglah ilmu pengetahuan baru juga gitu ketika masa Renaissance juga. Nah, perkembang ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong para pemikir untuk mencari metode baru dalam memahami dunia seperti itu ya. Jadi itu mengenai pengantar skolastisme dan sedikit sejarah mengenai pengantar skolastisme pada abad pertengahan. Lanjut kita mengenai tujuan pendidikan skolastisme. Nah, tujuan pendidikan skolastisme ini juga terdapat 4 poin gitu ya. Nah, 4 poin tersebut ini yang pertama adalah mencapai keselamatan jiwa dan kebahagiaan abadi. Maksudnya jadi kenapa harus apa? Kenapa harus mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan abadi, bahwasannya memang ini itu ditunjukkan kepada pendidik dan pengajar ya. Nah, tujuan utamanya kalau misalkan utama pendidikan skolastisisme itu untuk membantu para pelajar mencapai keselamatan jiwa dan kebahagiaan gitu. Jadi, seorang pendidik juga pastikan memberikan suatu arahan kepada pelajarnya yang benar gitu. Sehingga bagaimana, pelajar tersebut itu bisa bisa berjalan dengan lurus gitu ya. Kalau kalau misalkan kita contohkan guru itu ingin supaya pelajar itu atau siswa itu bisa dalam suatu pembelajaran seperti matematika dan lain sebagainya gitu. Eee, Terus juga seperti penekanan pada moralitas. Nah, pendidikan skolastisisme juga menekankan pentingnya moralitas dan ketaatan pada ajaran Kristen kalau misalkan masa lampau gitu ya. Nah, contoh-contoh kecil, jadi para pelajar mempelajari teks-teks suci dan teologi untuk memahami bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mencapai kebahagiaan abadi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua itu membentuk individu yang beriman dan berkarakter kuat. Nah, maksudnya jadi seperti mengembangkan iman gitu ya. Nah, pendidikan skolastisisme juga memang bertujuan untuk membantu para pelajar mengembangkan iman Kristen mereka yang kuat dan teguh gitu. Itu kan ini maaf ya mengajarkan masa lampau gitu. Bagaimana cara mengajarkan bahwasanya ketika ingin diajarkan itu lebih kokoh gitu. Nah, terus melengkapi individu dengan pengetahuan dan juga keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di dunia. Maksudnya apa? Jadi dalam artian yang disebut dengan poin yang ketiga itu seperti pendidikan universal. Nah, pendidikan skolastisisme juga mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti teologi, filsafat, logika, matematika, sains, dan bahasa gitu. Intinya filsafat pendidikan skolastisisme juga tidak berfokus pada satu tujuan gitu ya, mempelajari berbagai pengetahuan juga gitu. Dan yang
poin yang terakhir itu mempersiapkan individu untuk kehidupan akhir. Dalam artian seperti pelajar contohnya memberikan suatu ingatan gitu ya kepada pelajar, contohnya kesadaran akan kematian gitu. Jadi intinya pendidikan skolasticisme itu mengingatkan para pelajar tentang kematian dan juga memang pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhir itu sangat penting gitu ya. Jadi itu tuh salah satu tugas pendidik kepada pengajar itu dalam pendidikan skolasticisme. Lanjut kita kepada poin yang ketiga mengenai kurikulum skolasticisme. Di sini juga terdapat 3 poin mengenai kurikulum skolasticisme. Nah, kurikulum skolasticisme poin yang pertama itu adalah fokus pada teologi dan filsafat. Nah, teologi apa? Filsafat itu juga apa? Jadi, teologi itu seperti mempelajari Alkitab, ajaran Kristen untuk mencapai keselamatan jiwa. Nah, itu adalah teologi gitu ya. Kalau filsafat, filsafat itu seperti mempelajari karya Plato, Aristoteles, dan filsuf lain untuk memahami dunia dan tempat manusia di dalamnya gitu ya. Itu salah satu kurikulum skolasticisme. Yang kedua, mencakup mata pelajaran lain seperti sains, matematika, dan bahasa, tetapi dengan penekanan yang lebih sedikit. Maksudnya adalah bahwasannya kurikulum di sini itu memang seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa filsafat itu juga mempelajari ilmu-ilmu lain gitu seperti sains. Sains itu mempelajari ilmu alam ya, sudah yang seperti kayak sudah ketahui seperti ilmu alam dasar seperti astronomi, fisika, biologi gitu. Kalau matematika itu biasanya mempelajari mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan juga penerapan logis gitu. Karena memang matematika itu kalau misalkan salah sedikit ya salah gitu kan. Tidak setengah-setengah. Dan bahasa. Nah, bahasa maksudnya mempelajari bahasa Latin dan juga Yunani untuk memahami teks-teks kuno dan juga berkomunikasi dengan para sarjana lainnya gitu. Nah, terus poin yang ketiga adalah teks-teks utama Alkitab karya Aristoteles dan juga tulisan-tulisan Bapak Gereja. Maksud dari poin di sini itu yang disebut dengan Alkitab gitu ya. Memang tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan juga kita itu harus mempelajari seperti Alkitab. Nah, sumber utama ajaran Kristen dan panduan moral itu adalah Alkitab. Karya Aristoteles maksudnya dasar pemikiran logis dan ilmiah di barat gitu. Tulisan-tulisan Bapak Gereja maksudnya apa? Nah, maksudnya interpretasi dan komentar tentang ajaran Kristen gitu ya. Nah, lanjut kita kepada poin yang selanjutnya yaitu mengenai metode pembelajaran skolasticisme. Di sini ada 3 poin juga. Yang pertama itu adalah pengajaran ekspositori. Guru secara langsung menyampaikan pengetahuan kepada siswa gitu. Nah, jadi pengajaran ekspositori, guru itu sebagai pusat ya kalau misalkan dilihatnya. Jadi guru itu memainkan peran sentral dalam metode ini. Nah, mereka menyampaikan pengetahuan kepada siswa itu secara langsung seperti melalui ceramah, penjelasan, dan juga demonstrasi gitu ya. Dan memang guru itu harus menekankan pada pemahaman juga karena guru itu harus berusaha untuk membantu siswa memahami konsep-konsep dan ide-ide yang kompleks gitu. Contohnya nih, contoh seperti seorang guru teologi menjelaskan konsep dosa dan keselamatan kepada para pelajar. Itu contohnya ya. Karena dalam teologi memang pelajari hal tersebut. Terus ya yang kedua diskusi. Nah, siswa itu harus didorong untuk berdiskusi dan berdebat tentang ide-ide. Jadi intinya bagaimana caranya supaya pelajar itu memang harus belajar dengan aktif. Seperti metode ini juga mendorong siswa itu untuk terlibat dalam diskusi dan juga perdebatan tentang ide-ide dalam artian bahwasanya kenapa harus adanya perdebatan karena memang dalam perdebatan tersebut itu mungkin siswa akan lebih logis gitu cara berpikirnya gitu kan itu salah satu trik atau metode dalam pembelajaran gitu ya. Terus yang selanjutnya itu menghafal. Nah, siswa diharuskan untuk menghafal teks-teks penting. Jadi memang ya skolasticisme itu lebih kepada menghafal. Nah, seperti memori memang penting ya karena menghafal teks-teks penting juga merupakan bagian penting dari pendidikan skolasticisme gitu. Supaya juga memahami isinya juga karena siswa diharuskan untuk menghafal teks-teks suci, karya-karya filsuf dan juga informasi penting lainnya gitu. Nah, kalau misalkan dilihat dari contoh, contohnya pelajar itu harus
menghafal doa-doa dan ayat-ayat Alkitab. Itu salah satu contoh gitu ya. Langsung kepada materi selanjutnya mengenai peran guru dan murid. Nah, bagaimana peran guru, bagaimana juga peran murid. Jadi guru itu harus membimbing dan juga memandu bagi siswa. Nah, guru harus bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan dan pembina pemahaman tentang ajaran gereja. Jadi intinya seorang guru itu memang harus pembimbing dan memandu. Nah, guru di sini itu harus bertindak sebagai bimbingan gitu, sebagai pemandu. Karena, bagi siswa dalam perjalanan mereka untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang semua pembelajaran yang dikasih oleh guru, gitu. Terus juga memang sumber pengetahuan guru itu harus tanggung jawab juga untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa melalui ceramah, penjelasan, dan demonstrasi gitu, supaya bagaimana caranya si pelajar tersebut itu harus paham terhadap apa yang telah dikasihkan oleh guru tersebut, gitu. Nah, kalau misalkan yang kedua adalah murid, jadi murid itu intinya menerima pengetahuan dari guru. Nah, diharapkan untuk belajar dengan tekun dan juga mematuhi guru. Dan jadi seorang murid itu harus menerima pengetahuan, diharapkan bahwasanya murid itu harus belajar dengan tekun dan juga menerima pengetahuan yang disampaikan oleh guru gitu. Terus pemahaman dan juga penalaran juga. Karena murid itu harus didorong untuk memahami konsep-konsep ide-ide dengan menggunakan penalaran dan pemikiran yang kritis. Terus juga ada ketaatan dan rasa hormat. Nah, murid di sini itu harus mematuhi guru dan juga menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Contohnya seperti para pelajar mendengarkan dengan sesama saat guru menjelaskan materi pelajaran gitu. Itu ya. Terus kita lanjut kepada yang selanjutnya yaitu mengenai kritik terhadap pendidikan skolatisisme. Di sini ada 3 poin juga mengenai kritik terhadap pendidikan skolatisisme. Yang pertama itu ada terlalu menekankan teologi dan filsafat sehingga mengabaikan mata pelajaran lain. Jadi ini adalah salah satu kritik ya dari kritik terhadap pendidikan skolatisisme. Nah, maksudnya seperti menekankan teologi dan filsafat memang ya. Jadi keseimbangannya itu kurang dalam artian jadi intinya kritikus itu berpendapat bahwa memang pendidikan skolatisisme itu terlalu menekankan teologi gitu dan juga filsafat. Nah, sehingga mengabaikan mata pelajaran lain seperti sains, matematika, dan seni. Memang tadi juga saya jelaskan bahwa pendidikan skolatisisme juga mempelajari bahasa ilmu-ilmu lain juga gitu kan. Tadi juga ada sains, matematika, tetapi ini lebih berfokus pada filsafat dan juga teologi sehingga memang mengabaikan mata pelajaran lain, tapi bukan berarti mengabaikan tidak diajarkan dengan pelajaran lain, tetapi memang kurang gitu ya dalam pelajari yang lainnya gitu. Terus yang kedua, metode pembelajaran yang lebih mengutamakan menghafal daripada berpikir kritis. Tadi juga sudah disebutkan, memang betul juga karena filsafat ini lebih kepada menghafal gitu. Dan itu salah satu kritik ya. Nah, penekanan pada hafalan, kritik berpendapat juga katanya metode pembelajaran skolatisisme itu terlalu fokus pada penghafalan teks-teks penting daripada mendorong pemikiran kritik analisis gitu. Terus juga kurangnya memperhatikan berkembang individu siswa. Nah, di sini seperti pendekatan seragam. Jadi intinya kritikus tersebut itu berpendapat bahwa katanya pendidikan skolatisisme itu kurang dalam memperhatikan kebutuhan dan bakat individu siswa gitu sehingga cenderung menerapkan pendekatan belajar yang seragam untuk semua gitu ya. Nah, contohnya seperti semua siswa diharuskan untuk mengikuti kurikulum yang sama tanpa mempertimbangkan minat dan kemampuan mereka yang berbeda gitu. Nah, kita masuk saja ke yang selanjutnya mengenai kesimpulan ya. Nah, di sini kesimpulannya bahwasanya filsafat pendidikan skolatisisme itu memainkan peran penting dalam sejarah pendidikan barat karena tadi kan Aristoteles dan juga Plato memang dalam sejarah pendidikan barat itu ya sehingga kita itu harus bisa memahami sejarahnya di mana ketika masa sejarah pendidikan barat. Terus meskipun memang memiliki keterbatasan, aliran ini memang menekankan pentingnya iman, akal, dan juga pemikiran kritis dan pendidikan. Itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami dengan kata-kata saya dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kali. Bye bye.